Iya, selamat pagi anak-anakku. Kembali kita melanjutkan materi kita yang merupakan bagian terakhir dari bab ini, yaitu perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Ya. Nah, jadi dari judulnya ini kita terlebih dahulu harus paham apa yang dimaksud dengan garis bujur. Nah, apa itu sebenarnya garis bujur? Nah, perhatikan. Garis bujur itu merupakan garis maya. Garis maya itu garis hayal. Garis hayal yang ditarik ya atau yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi. Nah, garis bujur inilah yang diperagakan, yang digunakan untuk memperagakan gerak rotasi bumi. Jadi dalam sehari ya, bumi itu akan berotasi hingga 360 derajat. Dan dalam 360 derajat tersebut akan dibagi menjadi 24 jam. Ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan garis bujur. Jadi di dalam pelajaran astronomi, garis bujur itu pasangannya nanti adalah garis lintang. Garis bujur dan garis lintang ini sebenarnya adalah garis yang bisa menunjukkan dengan tepat ya letak astronomi sebuah tempat atau lokasi. Nah, ini biasanya digunakan seorang pilot untuk menentukan di mana letak atau posisinya berada, atau seorang pelaut juga menentukan letaknya, melaporkannya dengan posisi lintang dan bujur yang akurat, sehingga pencarian atau pelacakannya bisa dilakukan dengan tepat ya. Nah, garis lintang itu titik nolnya itu adalah di garis khatulistiwa. Nah, sekarang garis bujur itu titik nolnya di mana? Nah, berdasarkan hasil konferensi internasional Mediteran, itu garis bujur itu disepakati titik nolnya itu adalah garis yang melewati kota Greenwich, Inggris. Itulah yang selanjutnya kita sebut sebagai GMT atau Greenwich Mediterranean Time, yang menjadi patokan atau dasar penentuan waktu dunia. Nah, itu dia. Jadi perhatikan ini. Tadi saya sudah katakan bahwa 360 derajat ya. 360 derajat itu merupakan rotasi yang dilakukan bumi dalam sehari. Dan waktu yang ditempuh oleh bumi untuk berotasi ya hingga 360 derajat itu adalah 24 jam. Nah, secara matematis dapat kita simpulkan bahwa pembagiannya itu, ini kalau kita bagi sama-sama, kita bagi 6, ini kan 60, ini bagi 6, ini 4. Berarti 60 bagi 4 itu adalah 15 derajat per 1 jam. Nah, ini artinya tiap 15 derajat terjadi perbedaan waktu 1 jam ya. Nah, di sini kita bisa buat tiap 15 derajat perbedaan garis bujurnya ya terjadi ya perbedaan waktu selama 1 jam. Nah, itu diingat. Nah, sekarang kita mau kecilkan lagi. Jadi 15 derajat per 1 jam. Nah, saya ubah lagi seperti ini nak. Berarti 15 derajat itu 1 jam itu 60 menit. Ya, 15 derajat itu dalam 60 menit, berarti 1 derajat itu beda waktunya adalah 4 menit. Ini kan sama-sama dibagi 15, ini 1, ini 4 ya. Jadi kesimpulannya adalah tiap 1 derajat terjadi perbedaan waktu selama 4 menit. Ya, bisa nangkap ya nak ya. Nah, itulah definisi
perbedaan waktu berdasarkan garis bujurnya, ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Garis bujur itu tadi saya sebutkan adalah garis hayal yang menghubungkan atau yang ditarik dari kutub utara dan kutub selatan. Berarti dia dari atas ke bawah gitu ya, nak ya. Itu pengertian garis bujurnya. Dan titik nolnya sebagai patokannya adalah di kota Greenwich, Inggris. Yang selanjutnya kita sebut dengan Greenwich Mediterranean Time atau GMT. Nah, jadi bagian timur itu nanti kita sebut dengan bujur timur. Sedangkan di sebelah barat Greenwich namanya bujur barat. Ya. Nah, seperti itu dia. Jadi karena dalam satu putaran itu ada 360 derajat, berarti untuk bujur timur nanti dapat 180 derajat bujur timur, dan untuk bujur barat juga sama, 180 derajat bujur barat. Dan ya, dan antara 180 derajat dan 180 derajat bujur timur dan bujur barat itu nanti berhimpit ya, atau berada di dalam satu titik. Karena ini kalau kita buat di melingkar, ini sama ini ketemu dia, nak ya. Iya, itulah pengertian dari garis bujur. Nah, langsung saja kita aplikasikan bagaimana cara menghitung ya, cara menghitung suatu tempat atau sebuah kota yang berada di lokasi tertentu dengan lokasi kota B di tempat yang lain. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Kota A berada 128 derajat bujur timur. Ya, menunjukkan waktu pukul 10:10. Tentukanlah waktu yang ditunjukkan kota B yang terletak pada yang pertama 161 derajat bujur timur, yang bagian B 58 derajat bujur timur. Nah, langkah awal yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah meletakkan kota yang diketahui dengan kota yang ditanya supaya kita gampang mencarinya. Ya, perhatikan. Jadi di sini tadi ini garis lintang, ini garis bujur. Nah, jadi garis bujurnya ini kita tentukan 0. Berarti sebelah sini timur, sebelah sini barat. Ya. Jadi yang diketahui 128. Saya misalkan di sini. Ya, saya misalkan di sini 128 bujur timur. Sudah? Ini waktunya ditunjukkan pukul 10:10. Nah, yang ditanya adalah yang bagian A dulu ya, 161. Kalau ini nolnya, ini 128, berarti 161 kira-kira di sini, nak. 161 bujur timur. Bisa paham ya? Karena di sini nolnya. 0 di atas 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kan begitu? Berarti ini yang ditanya. Disinilah letak kota B tersebut. Nah, jadi untuk itu mari kita lihat perbedaan bujurnya terlebih dahulu. Ya, perbedaan bujurnya berapa? Dari 128 menjadi 161. Berarti langsung saja perbedaannya adalah 161 kurang 128. Ya. Nah, jadi berapa itu? Nah, dapatnya adalah 33. Iya, 33 derajat perbedaan bujurnya. Nah, jadi tadi di awal kita sudah simpulkan bahwa tiap 1 derajat bedanya 4 menit. Jadi kalau 33 derajat berarti 33 kali 4 menit gitu, nah ya. Berarti kita buat di sini 33 derajat kali 4 menit tiap derajat. Kan gitu. Nah, derajatnya bisa mati. Ini kita kalikan 3 kali 4 12, simpan 1, 12 tambah 1 13. Berarti 132 menit. Yang sama dengan, ingat 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam 120 menit.
Itu artinya ini ada 2 jam. 2 jam itu 120. Berarti lebihnya berapa? Iya, lebihnya 12 menit. Ya, bisa paham ya sampai di situ? Nah, dengan demikian coba perhatikan. Jangan dihafal ya nak ya, tapi dipahami. Coba perhatikan. Kalau seandainya ini sebuah kota tadi, ini kota A, ini kota B. Ya, jadi kalau kita misalkan lah, ini Jakarta, ini misalnya Jakarta, ini makin ke timur misalkan ini Bali. Nah, kalau di Jakarta itu pukul 7, misalkan ya nak ya, berarti di Bali itu pukul berapa ya? Iya, pukul 8. Karena kita berbeda 1 jam. Kan begitu ya. Nah, berdasarkan pembagian waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Namanya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, nah, jadi begini. Itu artinya kalau yang diketahui di A, yang ditanya di B, itu kan dia arahnya ke kanan. Nah, kanan itu positif, ditambah nanti. Waktunya bertambah. Ya, lebih awal dia. Jadi supaya gampang mengingatnya begitu saja. Berarti tadi di kota A, waktu yang ditunjukkannya adalah pukul 10 lebih 10. Ya. Yang ditanya adalah kota B yang terletak di 161. Perbedaan waktunya tadi sudah kita dapatkan 2 jam 12 menit. Itu artinya di kota B itu akan menunjukkan waktu 10 lebih 10 ditambah beda waktunya 2 jam 12 menit. Nah, seperti itu dia ya. Berarti 12:22. Jadi sini dibikin 12:22. Paham ya nak ya? Nah, sekarang mari kita lihat yang bagian B. Ya, bagian B. Sama pengerjaannya ya, sama pengerjaannya. Mari kita lihat. Tadi yang diketahui di sini adalah ada kota A. Ya, kota A-nya tadi 128 derajat bujur timur. Oke, di sini pukul 10 lebih 10. Nah, kota B-nya katanya terletak di 58. Ini 58-nya nak. Kan ini 0. Ini 128. Berarti 58 itu terletak antara 0 dan 128. Nangkap ya nak ya? Nah, di sini pukul berapa dia? Itu yang ditanya. Jadi langkah yang pertama kita tahu dulu berapa perbedaan bujurnya. Berarti bedanya berapa dari 128 ke 58? Ya, jadi buat di sini 128 kurang 58. Ya, berarti perbedaan bujurnya adalah 70 derajat. Jadi tiap derajat tadi perbedaannya 4 menit. Sehingga perbedaan waktu untuk 70 derajat adalah 70 dikali 4 menit tiap derajat. Derajatnya mati. 70 kali 4 itu 280 menit. Nah, dengan mengingat 1 jam 60 menit, berarti 280 menit itu sama dengan, iya, sama dengan 4 jam. 4 jam itu 240. Berarti lebih 40 menit. Ya. Nah, perhatikan. Yang diketahui tadi di sini kota A, yang ditanya kota B. Perhatikan. Yang diketahui di sini, yang ditanya di sebelah kirinya. Itu artinya nanti waktunya kita kurangkan. Karena dia ke sebelah kiri ya. Berarti waktu yang ditunjukkan kota B yang terletak pada 58 derajat bujur timur itu adalah pukul 10 lebih 10 dikurang. Perbedaannya tadi 4 jam 40 menit. Kita kurangkan. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita mau kurangkan 10 kurang 40 dan tidak bisa ya nak ya. Nah, ingat ini satuannya menit, ini satuannya jam. Berarti kalau kita pinjam 1 jam menjadi 60 menit. Jadi kita pinjam dulu nak ya. Di sini saya bikin karena kita pinjam 1 jam berarti jadi 9. 1 jam itu 60 menit. Tambahkanlah 60 di sini berarti jadi 70. Nangkap ya?
Iya, kita kurangkan dengan 4 jam 40 menit. Kita kurangkan. Ya. Jadi berapa ini? Iya, jadi pukul 5.30. Tuliskan di sini. Pukul 5.30. Gampang bukan untuk mengerjakannya? Nah, silakan diulang-ulang materi ini. Saya yakin kamu pasti dapat memahaminya, ya. Ulang secara rutin supaya semakin ingat, ya. Nah, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.